Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa teman-teman, perkenalkan saya Yoga Saifulhaq. Saya alumni Stikes Bilur Cimahi, D3 Keperawatan tahun 2014 dan Sarjana Keperawatan tahun 2019. Dan sekarang saya sedang bekerja di Tokyo, di Jepang sebagai care worker melalui program IJEPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, ya, atau disingkat EPA gitu. Nah, teman-teman yang berada di forum ini berarti teman-teman sudah memiliki minat atau keingin tahuan bagaimana cara bekerja di luar negeri, ya, khususnya di Jepang. Nah, jadi di program ini itu ada dua program di dalamnya, yaitu program care worker atau kaigoshi dan juga nurse, ya, atau kangoshi. Nah, untuk yang care worker ini, teman-teman yang baru lulus dari perkuliahannya itu bisa apply atau bisa mengikuti programnya. Nah, sedangkan yang nurse atau yang kangoshi ini, teman-teman harus memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit di Indonesia itu selama 2 tahun baru bisa mengikuti program yang nurse ini, ya. Kalau misalkan yang tidak punya, ya berarti tidak bisa mengikuti program yang nurse. Nah, bedanya apa? Bedanya ya kalau misalkan yang caregiver atau care worker ini bekerjanya di panti, ya, di panti jompo atau di lansia. Kita menyebutnya di sini tuh shisetsu, ya, tempat Projin home, tempat yang mengasuh lansia gitu. Sedangkan yang nurse itu di rumah sakit atau juga ada yang di panti juga, tapi sebagai nurse-nya bukan sebagai care worker-nya. Nah, bagaimana pekerjaannya nanti saya terangkan di akhir mungkin, ya, setelah saya menerangkan bagaimana cara untuk mengikuti program ini. Alumni Stikes Bilur Cimahi ini sudah banyak, ya, puluhan yang bekerja di Jepang, ya, mengikuti program EPA atau program yang lainnya, ya. Yang sekarang aktif dan masih bekerja di Jepang itu ada sekitar 15 orang, 8 diantaranya itu mengikuti program IJEPA, dan 1 orang tahun ini harusnya sudah ada di Jepang, tapi karena pandemi corona jadi masih tertahan di Indonesia gitu, belum kesini. Tapi sepertinya segera menyusul kita di sini. Bahkan alumni kita itu sudah mengikuti program IJEPA, ya, karena dulu tidak, untuk program care worker atau nurse ke Jepang itu hanya ada di IJEPA, ya, nggak ada program lain gitu maksudnya, cuma di IJEPA. Nah, alumni Stikes Bilur Cimahi itu sudah mengikuti atau ikut serta dalam program ini tuh dari angkatan pertama, dari tahun 2007 lalu. Bahkan sampai sekarang masih ada yang masih tinggal dari angkatan pertama IJEPA itu sampai sekarang, berarti udah 12 tahun beliau tinggal atau bekerja di Jepang, ya, alumni Stikes Bilur Cimahi tentunya juga membawa keluarganya di Jepang, anak-anaknya sekolah di Jepang, dan ya menjalani kehidupannya di Jepang gitu selama 12 tahun itu. Dan bahkan ada juga yang alumni Stikes Bilur Cimahi yang menikah dengan orang Jepang, punya anak dan ya menjalani hidupnya di Jepang juga, itu ada gitu, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Jepang, ingin bekerja di Jepang, itu teman-teman bisa bertanya kepada alumni-alumni yang masih bekerja atau alumni-alumni yang telah pulang ke Indonesia mengenai berbagai hal informasi tentang Jepang. Karena dulu juga saya sebelum mengikuti program ini itu banyak berinteraksi dengan alumni-alumni sebelumnya, berdiskusi dengan alumni-alumni sebelumnya, baru mengikuti program. Oke, kemudian saya akan share sedikit bagaimana prosedur untuk mengikuti program ini. Jadi untuk informasinya sendiri, atau misalkan informasi pembukaannya kapan dibuka lagi program ini, itu
teman-teman bisa dicari di link atau websitenya bp2mi.co.id ya. Kalau dulu itu namanya BNPDTKI, Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang berubah menjadi BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di website tersebut juga teman-teman bisa melakukan prosedur pertama, yaitu daftar online ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang sudah dikumpulkan, teman-teman scan, kemudian upload di website tersebut. Nah, setelah itu teman-teman harus cek pemberkasan, jadi bawa asli dan fotokopinya ke BP2MI cabang ya. Kalau dulu itu di BP3 TKI Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta, di depan Carrefour Soekarno-Hatta. Nah, kalau sekarang berubah namanya menjadi BP2MI Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa melakukan pemberkasan di sana ya, verifikasi berkas di sana. Jadi kalau misalkan ada syarat-syarat yang kurang atau misalkan syarat-syarat yang tidak memenuhi, itu biasanya disuruh pulang dan bawa lagi di lain waktu. Nah, setelah dicek, sudah diverifikasi dan semua lengkap, itu nanti teman-teman akan dikasih nomor untuk mengikuti tes tulis ya, keperawatan dan psikologi. Oh ya, sebelumnya di dalam pemberkasan itu ada persyaratan baru untuk tahun ini ya, dimulai tahun 2020. Yaitu teman-teman yang ingin mengikuti program ini itu harus memiliki sertifikat bahasa Jepang minimal setara N5 ya, JLPT N5. Teman-teman yang belum tahu JLPT N5 itu apa? Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test ya. Itu untuk menentukan level kemampuan bahasa Jepang. Nah, kenapa harus JLPT? Ya karena Jepang itu tidak menerima bahasa Inggris ya untuk sebagai persyaratan bekerja di sini. Karena ya karena apalagi perawat itu kita nanti berhadapan dengan orang-orang Jepang ya langsung ya, lansianya langsung orang Jepang itu yang memang kebanyakan atau hampir seluruhnya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk Jepang ini teman-teman harus wajib bisa bahasa Jepang. Nah, persyaratan barunya adalah teman-teman harus memiliki sertifikat ya minimal setara dengan N5. Nah, N5 itu adalah level kemampuan bahasa Jepang yang paling dasar. Jadi paling dasar itu N5, N4, N3, N2, dan N1 ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki sertifikat setara N5, teman-teman tidak bisa mengikuti program IJEPA ini. Nah, tapi di Budi Luhur ini kan sudah ada peminatan bahasa ya dalam mata kuliahnya, bahasa Inggris, Arab, dan bahasa Jepang nggak salah ya. Nah, bahasa Inggris itu wajib ya. Jadi bahasa Arab dan bahasa Jepang. Nah, jadi ya kalau misalkan teman-teman memilih untuk bekerja di Jepang, terus mengikuti peminatan bahasa Jepang di mata kuliah peminatan, kemudian di Stikes juga kan sudah ada pelatihan ya untuk orang-orang yang berminat untuk bekerja di Jepang, bahasa Jepang. Nah, sertifikatnya itu bisa dijadikan persyaratan yang tadi ya, persyaratan buat mengikuti program ini. Nah, sekali lagi untuk per tahun 2020, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki sertifikat itu, teman-teman tidak bisa mengikuti atau apply program IJEPA. Jadi ya semangat juga bahasa Jepangnya. Dan memang sih sedikit tips dari saya, kalau misalkan untuk bekerja di Jepang itu nanti nilai yang sangat berpengaruh dalam proses matching. Jadi nanti itu ada proses matching ya. Jadi orang-orang Jepang atau orang perusahaan yang akan menerima pekerja dari Indonesia itu memilih gitu.
orang mana aja atau peserta mana aja yang pantas atau layak buat bekerja di perusahaannya mereka gitu. Nah, penilaiannya itu yang paling mereka dahulukan itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya, karena dalam kesehariannya untuk bekerja nanti kan dituntut untuk berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Nah, jadi mereka itu lebih memilih yang sudah ya minimal tahu dasarnya bahasa Jepang. Itu sih tips dari saya itu bahasa Jepangnya. Kalau misalkan teman-teman dari mulai persiapan untuk mengikuti program IJEPA ini belajar bahasa Jepang, kemudian mengikuti tes JLPT lebih daripada N4 atau udah masuk ke intermediate gitu ya, kemungkinan teman-teman lulus itu bisa dijamin lah ya, asalkan tes keperawatannya juga lulus dan kesehatannya juga lulus, itu pasti matching gitu. Itu bukan menurut saya juga sih, kebanyakan teman-teman yang lulus program ini itu adalah teman-teman yang memang sudah persiapan bahasa Jepangnya itu mateng gitu. Kayak jadi ada teman-teman yang khusus untuk mengikuti program IJEPA, mereka masuk kursus bahasa Jepang atau kursus di LPK yang ada di Indonesia, kemudian mengikuti tes JLPT, lulus punya sertifikat, baru mereka apply. Nah, itu orang-orang yang kebanyakan matching ya. Ini tips ya dari saya untuk program yang ke Jepang ini. Jadi kalau untuk lain-lainnya itu berpengaruh juga, tapi yang sangat menonjol yang ditilai oleh para user gitu ya, orang-orang Jepang, itu mereka lihat dari bahasa Jepang itu sendiri. Domo, arigato sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya. Jangan lupa tonton bagian keduanya juga.